بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفتح الرباني الشيخ محي الدين عبد القادر بن صالح الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أيها الحاضرون حفظكم الله جميعا. Saudara-saudara sekalian, para pencinta ilmu, mudah-mudahan kita dalam lindungan dan pertolongan Allah fit dunia hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk kita agar jiwa raga kita sibuk dengan taat kepada Allah, hati kita sibuk untuk mengenal Allah. Seluruh hidup kita siang dan malam disibukkan beribadah kepada Allah. Nah, ini doa yang diajarkan oleh beliau. Setelah itu beliau melanjutkan dawuhnya. Ya qaumu, wahai orang-orang yang cinta kepada Allah. Qaum ini berarti manusia secara banyak. Ya qaumu, wahai manusia, wahai masyarakat, kunu lillahi azza wa jalla. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Jadilah engkau orang yang selalu ingat kepada Allah. Kama kana as-salihuna lahu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada orang-orang yang salih, yaitu orang salih cinta kepada Allah. Jadi kita diajak untuk menjadi orang yang selalu bersama Allah. Sebagaimana orang-orang yang saleh selalu bersama dengan Allah. Jadi kula pun panjenengan ini kayak Syekh Abdul Qadir kagum menjadi orang yang cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengabdi kepada Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah berarti mentotalitaskan jiwa raganya hanya untuk Allah. Ada satu hadis yang mengatakan kun ma'allah, jadilah engkau orang yang bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Kalau engkau tidak bisa menjadi orang yang bersama dengan Allah, maka jadilah engkau orang yang selalu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Nah, berarti apa? Kita dianjurkan, misalnya kita tidak bisa menjadi orang yang saleh, paling tidak kita berteman dengan orang yang saleh. Paling tidak kita selalu mengikuti pengajian orang-orang yang saleh. Dan ini kan, seandainya kita tidak bisa menjadi orang yang totalitas ingat kepada Allah, jadilah orang yang bersama orang yang totalitas bersama dengan Allah. Menikah. Jadi kita diajak oleh Syekh Abdul Qadir untuk menjadi orang yang tulus kepada Allah, yang selalu sibuk kemarin. Ini kan nyambung dengan doa yang kemarin kita pelajari. Nyambung apa? Diajari terus untuk
Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna lakum kama kana lahum. Nah, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua kita menjadikan engkau, menolong engkau sebagaimana Allah juga memberikan pertolongan kepada mereka. Nikah berarti hingga kita bisa menjadi orang-orang yang benar ingat kepada Allah, yang benar bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah adalah ajakan yang mulia. Berarti kita harus mulai sekarang meluruskan niat, memantapkan niat untuk menjadi orang-orangnya Allah yang selalu sibuk dengan Allah. Artinya apa? Apa yang kita lakukan muaranya harus baik, harus diridhoi Allah. Kini kan sedikit banyak yang penting bermuaranya lillahi ta'ala. Makanya niat itu menempati posisi utama di dalam kehidupan manusia. Kita sholat yang dilihat apanya? Niatnya. Kita wudhu yang dilihat niatnya. Kita sedekah yang dilihat niat. Makanya niat menempati posisi tertinggi. Niatnya pasti apa? Lillahi ta'ala. Apapun misalnya amalnya, niatnya pasti lillahi ta'ala. Pokok mentak niat lillahi ta'ala berarti ada niatan yang lain. Berarti selain Allah. Makanya kita diajari menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah. Paling tidak kita bersama orang-orang yang saleh. Nah, jadi kita harus selalu berusaha berbuat baik. Pokoknya berusaha. Andik salah, renungi kesalahan, minta ampun kepada Allah. Bukan berarti kita bebas dari salah, bukan. Manusia yang baik itu kata Allah bukan berarti manusia yang tanpa dosa, tidak. Tetapi manusia yang sadar akan dosanya, kemudian dia melakukan taubatan nasuha, taubatan yang benar-benar kepada Allah. Lagi nikah. Bukan berarti kita tablik dosa, bukan. Manusia itu gudangnya salah. Tetapi karena kita gudangnya salah, maka pinter-pinterlah kita mengakui kesalahan dan berhenti berbuat salah. Nah, nikah. In aradtum an yakuna al-haqq azza wa jalla lakum fastaghlu bi ta'atihi was-sabri ma'ahu. Nah, apabila engkau ingin menjadi orang-orang yang bersama Allah, bersama di dalam kebaikan, bersama di dalam kebenaran, maka fastaghlu, maka sibukkanlah dirimu bi ta'atihi, untuk selalu taat dan sabar bersama ketaatan yang engkau lakukan kepada Allah. Nah, jadi apabila kita ingin menjadi orang-orang yang bersama Allah, menjadi orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, menjadi orang yang ditolong oleh Allah, fastaghlu, sibukkan diri ini untuk taat. Pada natural sibuk untuk taat. Bukan sibuk untuk maksiat, tapi sibuk untuk taat. Jadi hidupnya untuk sibuk untuk taat. Sibuk mencari ridhonya Allah, bukan sibuk mencari ridho dan popularitas manusia. Pokoknya maupun sibuk ke Allah, insya Allah akan perhatian. Nah, jadi sekarang ini pertentangannya adalah dua kesibukan. Kenapa? Kesibukan mencari taat, kesibukan berbuat maksiat. Nah, ini kan kita harus berperang. Jiwa kita harus berperang. Lebih sibuk kemana? Sibuk kepada taat ataukah kepada maksiat? Sibuk kepada Allah ataukah sibuk melayani rayuan iblis dan setan? Nah, ini mungkin godaannya kedua. Dua. Kalau kita sibuk kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Tapi kalau kita sibuk kepada iblis, Allah akan melaknatnya. Makanya
panjenengan diajak untuk selalu berdoa oleh Nabi. Gimana doanya? Doanya yang sering dibaca khususnya di bulan Ramadan. Allahumma inni, atau bersama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Lah, kini kata tua saben are bulan Ramadan bukan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya as'aluka, aku as'aluka, memohon kepadamu ridhaka, ridho, wal jannata, dan surga. Nah, yang dicari ridhonya Allah. Nah, bukan siapa, tapi ridhonya Allah. Kalau sudah ridhonya Allah yang dipinta dan dicari, berarti kehidupannya, amalnya sibuk dengan taat kepada Allah. Artinya tak mungkin toron ridhonya Allah mengabarkan tak sibuk untuk Allah, tak sibuk ibadah, tak enggak pangeran. Jeng abah nopang Gusti Allah. Mak sibuk mak enggak Allah. Jeng abah tak sibukkan dirinya untuk Allah. Nah, makanya kita belajar sibuk beribadah, sibuk. Kan makin cuma orang buk masih sibuk, tak sibuk keng buk masih sibuk. Nah, boleh buk masih sibuk, tapi buk masih sibuk karena Allah. Kan padahal santai, tak mati sibuk. Keng alasan sibuk malah. Nah, kalau dunia yang dikejar tidak selesai, karena dunia memang pintu untuk apa? Untuk selalu menguji kesabaran manusia. Nah, kini kan lambang itunya. Beri malah kuda terus menerus, ya. Makanya ketika mencari dunia harus ada embel-embel akhirat, harus ada ketentuan dan tujuan akhirat. Nah, berarti kita disibukkan, harus disibukkan untuk nikah. Waridha bi af'alaku fayakum, bi af'alaku fikum wa fi ghairikum, ya. Dan kita ridha, ya, kita ridha untuk berbuat apapun, ya. Dan kita ridha untuk berbuat apapun, ya, untuk diri kita, wa fi ghairikum, dan kita ridha beramal untuk selain kita. Maksudnya kuluman panjenengan auto berusaha berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kita berbuat agar perbuatan kita diridhoi oleh Allah, dan perbuatan kita untuk orang lain juga diridhoi oleh Allah. Kini kasih ekocak ridho semuanya, kekapi berjalan dengan ketentuan Allah. Al-qawmu zahidu fid dunya wa akhidhu aksamahum minha biyadit taqwa wal wara'. Al-qawmu, adapun kaum yang beriman, adapun kaum yang saleh. Apa tandanya kata Syekh Abdul Qadir? Zahidu fid dunya, maka zuhudlah engkau terhadap dunia. Wa akhidhu aksamahum minha biyadit taqwa, dan ambillah bagian dari duniamu itu biyadit taqwa, dengan tangan takwa wal wara', dan sifat wara'. Nikah pakon nikah ilmu bagi kita. Jadi orang mukmin yang sejati, orang yang beriman adalah zahidu, zuhud terhadap dunia. Zuhud ini kan apa? Zuhud ini berarti apa? Menundukkan dunia di dalam dirinya. Bukan kita tunduk kepada dunia, tapi dunia tunduk kepada dirinya. Ini saya kocak zuhud. Zuhud banyak tingkatan. Bukan berarti zuhud kita tidak mau dunia, tidak. Tapi bagaimana dunia berada di tangan kita. Ini saya kocak zuhud. Bukan kita berada di tangan dunia, bukan. Mau kita berada dalam genggaman dunia, kita hidup hanya untuk dunia. Dunia Allah. Tapi orang banyak dunyana, tapi dunia untuk melayani dirinya, berbuat baik kepada Allah. Ketika zuhud. Ada zuhud yang tingkatan paling ini pas tak sekali katanya. Tak mau dirinya hanya kepada Allah. Berbuat tak mau mendapatkan imbalan.
Tapi karena Allah adil, dirinya selalu ridho, selalu ini, itu takut Allah. Apa? Ditumpahkan oleh Allah rezeki terus menerus, luar biasa. Nika kemarin kula ada suatu video yang menarik ya. Satu video yang menarik, dokumenter. Ada seorang wanita kaya raya. Dia menyibukkan dirinya hanya untuk menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan kekayaannya. Bermiliar-miliar, ratusan miliar dia sedekahkan, dia infakkan untuk pesantren. Ya Allah. Apa kata dia? Kenapa ibu kok tidak eman? Restorannya di Surabaya, seberapa M itu semuanya dijual untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid. Kenapa? Kayaknya ibu uang ini seperti tisu. Seperti tisu, artinya gampang karesnya. Apa katanya? Aku diberikan uang oleh Allah bukan untuk beli yang lainnya, tapi untuk berbuat kebaikan. Jadi terus ya karena Allah berjanji orang berbuat satu kebaikan dibalas 10 kali. Bahkan di ayat yang lain satu kebaikan dibalas 700 kali. Akhirnya apa? Ya tambahnya bisa, tambah soki, tambah berbuat kebaikan di mana-mana. Saya kalau mau beli tas Hermes bisa. 400 juta tas bisa. Tapi saya dikasih uang bukan hanya untuk beli itu. Emannya. Saya kalau dikasih uang untuk bisa beli tas itu, saya panggil yayasan untuk bangun masjid dan yayasan. Oh, luar biasa. Ini namanya sibuk dirinya untuk melayani Allah. Sibuk dirinya, zuhud. Banyak dunia, nah cuma dunia tidak ada di dalam hatinya. Dunia tidak sama dengan yate. Dunia ini kendaraan untuk menciptakan kebersihan hati. Rasulullah orang yang kaya, Sayyidatuna Khadijah orang yang kaya. Tapi kenapa Rasulullah tidak terkenal kaya? Tapi Rasulullah zuhud, menjadikan kekayaannya untuk perjuangan Allah. Nah, inilah zuhud. Kita belajar bagaimana dengan kekayaan yang melimpah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zuhud. Lawannya zuhud apa? Toma. Lawannya zuhud toma. Nyamana toma korang manono, korang manono. Ini kan korang manono. Nyamana toma. Dari huruf tapi tak kening ke huruf pada. Toma pertama huruf tok, tok berma pulong dari tengah. Ananga manono. Korang manono. Mari tok napa? Mim pulong dia ini tengah. Terakhir ain angangas. Enggak macan. Terus angan. Kenapa? Koran manono. Nyamana toma. Koran manono. Lah, cukup ingko orang nyamana toma. Kalau zuhud dunia tidak ada dalam hati. Dirinya bukan berada dalam genggaman dunia, tapi dunia berada dalam genggaman dirinya. Nyaman. Tapi tak diperbudak oleh dunia. Maka kita tugasnya belajar menjadi orang yang zuhud, ya. Belajar menjadi orang yang zuhud. Contoh gampangan zuhud. Andik pese 100.000. Untuk apa 100.000 ini? Nah, orang yang zuhud bukan berarti tak mau ke 100.000, tapi menjadikan 100.000 untuk lahan pahala. Orang yang 100.000 aneka berarti disedekahkan. Berarti 100.000 tidak ada dalam hatinya. 100.000 ada di dalam genggaman Allah mencari ridhonya Allah. Nah, orang yang tak zuhud 100.000 beli ya macam-macam. Beli nikah. Nah, berarti dirinya masih berada di dalam genggaman 100.000. Nah, tapi orang yang mulsi zuhud 100.000 sedekah. Ada orang minimal 20.000, minimal 10.000, dan paling tidak dengan 100.000 ada kebaikan. Itu zuhud yang paling rendah lah kualitasnya, yang paling kecil, yang paling mudah. Banyak tingkatan-tingkatan zuhud ketika. Paling penting ketika. Bukan berarti misalnya panjenengan kerja tidak mau ke upah. Silakan, kerja itu haknya, upah itu hak.
haknya. Kewajiban itu kerja, hak itu adalah upah. Silakan kalah. Tapi bagaimana dengan bekerja niatan mencari ridhonya Allah? Silakan. Uang yang kita terima untuk ditasarrufkan kepada kebaikan. Nah, itulah namanya zuhud. Jadi dia mengambil bagian dunia biyadit taqwa, dengan tangan takwa, wal wara, dan sifat wira'i. Wah. Nah, jadi menjadikan dunia dengan kekuatan takwa, sehingga takwa kakuste Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma talabul akhirah wa amalu a'malaha. Kemudian dia mencari kehidupan akhirat dan berbuat untuk akhirat. Ketika orang seiman ke Allah. Ya, makanya orang kalau sudah menyibukkan dirinya untuk Allah, dia zuhud, nah, dia akan mencari akhirat, bukan mencari selain akhirat. Pokoknya mencari akhirat, beramal untuk akhirat. Mulai melak tedung sebeda hubungan dengan akhirat. Tedung sebeda hubungan dengan melak mudah. Kami jeding, kemudian ke pasar, kemanapun saja yang ada hubungannya dengan akhirat, diniatkan untuk selalu berbuat baik. Nah, itulah. Jadi pokoknya kefokusan terus, bukan yang lainnya. Oleh karena itulah, inilah tanda-tanda orang yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adhu nufusahum thumma wa'adhu nufusa ghairihim. Nah, orang yang mukmin tadi, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, ya, menundukkan hawa nafsunya. Ini menundukkan hawa nafsunya, mampu mengajak dirinya. Setelah itu baru mengajak orang lain. Ini yang paling penting, ya, yang harus dilakukan. Abad memulai diri untuk diri kita, mengajak diri kita, baru berusaha mengajak orang lain. Kenapa? Karena kita harus memulai dari diri kita. Terkadang kita sibuk menasehati orang lain, lupa menasehati diri sendiri. Maka di sini diperintahkan, sibukkanlah dirimu untuk menasehati dirimu. Setelah itu baru sibukkan dirimu menasehati di luar diri. Ketika sibuk kedua menasehati, ibda binafsi, berkaca terhadap diri kita. Yang paling banyak kan sibuk menasehati orang lain. Kawat hendak sibuk. Mun kesalahan orang lain, padahal kesalahannya dirinya tak tampak. Makanya baru menyanyian semut tampak di seberang lautan. Baru macam nyanyian Bang Auma. Gajah di depan mata tak tampak. Padahal kerja ya ada hubungannya. Menikah pempadang ada tak ada ya kesalahannya tak ada. Bilis di seberang lautan padang dia padang nah. Mungkin kesalahan orang pun arwah pura sodako apa sakoni menyoba wah pemacet tahun aja sakoni apa lerek pun beremah ya kok tak sombong sekali lebur ngabes orang dirinya padahal lebih coba tak nyoba sekali lumayan nyoba sekali tak ada sekali. Lah ini yang penyakit bagi kita. Bahwa senang mengorek kesalahan orang lain daripada mengorek kesalahan dirinya. Makanya abur semacam ayo sare kesalahan diri kita setiap hari berapa kali. Kini kan mulai cek nyari kan. Jadi panjenengan tugas sama nyari kesalahan dirinya. Sehari berapa kali kok maksiat tulis. Bisa menemukan kesalahan dirinya hebat. Mungkin kan punten mau suruh jelek orang lain pentok berapa kali empat bola. Datang ke Madaja 2 Malawak 2 empat sejam empat. Ini kan sejam pas Pak Rekor jam berapa kali saya jadi. Nah, untuk dirinya tak terbaca. Makanya ibda binafsik, mulai kita berkaca, melakukan evaluasi terhadap diri kita. Puru
telepon mari baru kita sama-sama menyuarakan kebaikan. Ini kasih paling penting kita harus menyibukkan diri ini untuk selalu berbuat baik. Inilah kesimpulan pada pagi hari ini bahwa seorang kaum yang beriman adalah kaum yang selalu menyibukkan dirinya untuk Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyibukkan dirinya untuk selain Allah. Itulah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman adalah zahid, zuhud, menundukkan dunia di dalam dirinya, bukan menundukkan dirinya di dalam dunia. Hadirnya dunia untuk kekuatan menuju Allah, bukan kita menjadi budak dunia. Tapi setiap dunia ini kan lencelan kakunya ridona Allah, bukan kita menjadi pelayan dunia. Makanya kemarin kita sempat mengatakan, tujuan manusia al-insan abdul ihsan. Manusia adalah pelayan kebaikan, bukan pelayan dunia, tapi pelayan kebaikan. Semoga kita setuju barokahnya ngaji pada pagi hari ini, diri kita selalu disibukkan untuk Allah, menjadi orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم متنا في طريقتهم ومؤفات من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم وفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.